Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Anggi. Dan sekarang aku sama anakku, anak laki-lakiku satu-satunya. Hai, hai. Tuh kan cakep banget. Hai netizen. Loh kok netizen? Anak kecil udah dikenalin netizen ya guys. Ini adalah anakku yang terakhir, yang nomor 3. Dia namanya Habilal Nuraisman. Sekarang dia umurnya 7 bulan guys. Panggilannya siapa dek? Abil. Dede dulu kamera. Hai. Dia lagi ngeliatin kakaknya guys. Tuh kan, cakep banget kan lucunya. Hai gitu nang. Nah, di video kali ini aku akan cerita tentang gimana aku bisa punya anak laki-laki. Ini yang lucu banget, nyenengin banget. Jadi proses dari hamil sampai melahirkan itu benar-benar butuh perjuangan banget. Dan aku bersyukur punya anak laki-laki. Yeay, yeay. Wah, kelihatan. Bentar ya guys ya. Rembong banget kayaknya kalau aku bikin video. Nih, sama kakaknya dulu ya. Nah, sekarang aku mau cerita guys, gimana aku dulu bisa hamil. Yang utama pasti ada ayahnya ya kan, nggak mungkin aku bisa hamil sendiri. Ya, jadi dulu itu proses awalnya itu memang anak pertama, ya namanya anak pertama ya guys. Sedikit flashback aja nih. Untuk anak yang pertama itu kan nggak berharap banget cewek atau cowok. Ya lillahi ta'ala, kita pasrah sama Allah aja, sengasihnya lah gitu. Mau cewek mau cowok oke banget. Dan alhamdulillah anak pertama aku diberikan anak cewek. Sekarang udah umur berapa mbak? 9 tahun. Kemudian emang udah diniatin untuk anak kedua kami kasih jarak berapa ya, 2 tahun. Dan anakku yang kedua sekarang umurnya 7 tahun guys. Nah untuk yang anak kedua nih, ini ada ceritanya nih guys. Untuk anak yang kedua itu suamiku kebetulan banget pingin punya anak cowok. Kenapa pingin punya anak cowok? Karena suamiku itu hobi banget sama namanya sepak bola. Dan dia tuh pinginnya tuh ada penerusnya gitu loh guys. Tapi ya kita namanya manusia cuman bisa berusaha dan semua kami serahkan pada Allah. Tapi ya suamiku tuh kayak berharap banget pengen punya anak cowok guys. Tapi alhamdulillah keluarnya cewek lagi dan mukanya dekil banget guys. Ya sih emang antara anak pertama yang kedua tuh beda. Kalau yang pertama tuh feminin, enggak feminin banget sih, mukanya aja yang feminin tapi anaknya tuh nyebelin banget. Coba deh guys, lihat guys. Tapi aku Mana? Enggak kan? Gitu. Jadi anak satu dan kedua itu beda banget. Kalau yang pertama itu dia cuman mukanya aja yang feminin. Sini mbak, mukanya mana? Tuh kan cantik kan? Ntar dulu. Tuh kan cantik kan? Cantik tapi tuh usilnya ya Allah. Terus kalau dibilang bandel aku Iya guys. bandel banget guys. Tapi ya apapun itu semua titipan dari Allah. Kami cuma bisa bersyukur dan bersyukur banget. Nah ini udah mulai masuk yang anak ketiga nih guys ceritanya. Terus setelah anak kedua aku kan sempet KB guys. Emang udah diniatin kalau untuk KB karena takut banget kalau ntar hamil lagi. Karena bukan masalah apa, cuman rempong banget. Jarak satu anak kedua 2 tahun itu udah rempong banget. Dan ya kembali lagi masalah yang ngasuh, karena kita berdua sama-sama kerja guys. Kemudian waktu itu aku pakai KB spiral IUD yang 5 tahun. Kemudian setelah anakku yang kedua umur 5 tahun, ini perutnya kelihatan loh, malu. Setelah anakku yang kedua umur 5 tahun, aku ini lagi nih
kompromi lagi nih sama suami. Gimana nih, udah 5 tahun, umur Ayudiku udah 5 tahun, udah saatnya dilepas. Gimana dong, mau pasang lagi atau kita mau program anak lagi? Suami sih pengen banget, pengennya cowok, cuman kan takut lagi ya guys, nanti kalau anaknya cewek lagi gimana dong, ramenya minta ampun. Ya udah, akhirnya Bismillah, kita niatin dari hati. Kita namanya manusia, kita berusaha. Nah, dilepaslah KB spiralku, kemudian konsultasi dengan bidan. Kebetulan bidannya itu saudaraku sendiri. Terus ya namanya bidan kan punya tip and trick sendiri untuk bisa mendapatkan anak laki. Walaupun itu sebenarnya semua kembali lagi sama Allah, dan namanya manusia juga untuk berusaha aja ya. Jadi waktu itu dihitungin nih tanggal-tanggalnya, kapan menstruasi pertama, menstruasi terakhir tanggal berapa, kemudian makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi biar anaknya bisa jadi anak cowok. Terus Kalau kalian ya mau udah tahu, deh. subscribe sampai banyak banget. Ayo, betul. Kalau kalian yang pengen tahu boleh subscribe aku, like, komen. Nah, komennya itu ntar bahkan aku bales. Jadi untuk punya anak cowok tuh sebenarnya ada cara-caranya sendiri ya, walaupun kalian nggak percaya. Cuman mungkin ini kebetulan yang sempurna sih buat aku. Cuman ini alhamdulillah banget. Tapi kembali lagi, yang namanya perjuangan ya guys ya. Aku tuh nah, aku lanjutin ya yang tadi. Sorry sempat keputus karena si bontot agak rewel. Jadi kenapa aku bilang untuk hamil anak ketiga ini penuh perjuangan, karena dari aku hamil pertama, awal hamil sampai aku melahirkan 9 bulan itu bener-bener perjuangan banget. Ya wajar sih 3 bulan pertama itu aku jatuh bangun. Kenapa jatuh bangun? Ya dikit-dikit mabok, mual, muntah, itu kan udah biasa. Trimester pertama emang dari anakku pertama emang aku selalu seperti itu gitu. Tapi saat 4 bulan, masuk usia 4 bulan, malah jadi sering ini guys. Kalau orang Jawa bilang tuh ringkih. Ringkih itu gampang banget ngedropnya. Entah yang dikit-dikit sakit, ntar flek kayak gitu. Tapi saat umur 4 bulan itu anakku saat di USG dia udah bisa memamerkan kejantanannya. Jadi waktu di USG tuh kelihatan banget, si dokter bilang, "Ibu, anaknya cowok." Ya datar aja sih dokternya bilang sama aku kayak gitu, karena kan dia nggak ngerti kalau aku tuh bener-bener ngarep banget anak cowok kan. Jadi waktu itu kebetulan banget aku periksa, nggak ditemenin suami karena waktu itu suami lagi berhalangan, dan saat itu emang aku harus periksa karena kebetulan banget saat itu aku juga flight, jadi nggak bisa ditunda lagi periksanya. Ya udah deh, aku berangkat tanpa suami. Dan ketika dokter ngasih tahu kalau anakku itu cowok, aku tuh kayak speechless, aku bingung, aku harus berekspresi gimana. Yang jelas aku nangis, aku ini narik-narik bajunya dokter. Dokter, serius? Bener anak saya cowok, dok? Serius? Si dokternya, iya, emang kenapa? Terus ya aku bilang, ya Allah dokter, saya seneng banget, saya berharap ini bener-bener anak saya cowok, bener-bener saya berharap sampai akhir nanti lahir itu bener-bener cowok. Dan bingung mau, aduh aku pingin meluk suamiku, aku pingin ngabarin secepatnya suamiku kalau ini loh anak yang aku kandung, ini cowok. Tapi ya cukup aku skip, aku tunda dulu. Tapi aku bener-bener happy banget, aku bahagia banget. Aku lihat hasil USG-nya, lihat, ya Allah ini bener ya cowok, ya Allah ini bener ya cowok. Kalau cowok ntar lahirnya kayak gimana ya, mukanya mirip siapa ya, udah yang kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya aku pulang. Terus emang sengaja nggak ngabarin suami lewat WA atau apa sih, aku pokoknya pengen nunggu suamiku pulang. Nah saat suamiku pulang, terus aku bilang sama dia,
ayah si baby cowok loh, ya dasar suami flat gitu ya. Masa? Oh ya, rasanya tuh pengen nampol, tapi gimana, dia suami, dia ayah dari anak yang aku kandung gitu kan. Tapi ya udahlah, ya emang apa adanya seperti itu suami. Oke, terus lanjut, di usia 5 bulan itu mungkin masih, pokoknya aku masih konsumsi obat penguat terus, karena bener-bener ini tuh yang gampang kecapean dikit flag, kecapean dikit flag. Kemudian yang paling parah itu saat aku umur 6 bulan itu tiba-tiba aku flag, bener-bener yang darah seger. Aku kaget banget. Cuman waktu itu aku tidur, aku yang ngerasa kayak ada yang keluar sur gitu. Cuman kan keadaan kamar kan mati ya, jadi aku nggak ngerti ini apa yang keluar gitu. Aku malah ngerasain tuh kayak aku ngompol gitu kan. Kalau orang hamil kan emang kadang tuh kayak ngerasa pingin pipis. Tapi waktu itu aku kan males, udah malam gitu kan, mikirnya ya ngompol gitu aja. Terus waktu subuh aku ke kamar mandi, pipis lah aku. Waktu buang air kecil, terus ngeliat nih kan, pasti otomatis kan ngeliat ke bawah gini, hah, celana dalamku tuh udah merah semuanya. Langsung aku teriak, ayah. Dia bingung, dia kaget, bener-bener kaget, langsung ke kamar mandi. Kenapa? Ini gimana? Celana dalamku merah kayak gini nih, kenapa? Pikiranku udah kacau banget guys. Aku mikir, ya Allah, ini anakku masih bisa diselamatin atau enggak. Terus aku, kenapa ini kok udah nggak bergerak lagi? Udah bener-bener panik. Langsung suamiku pakai celana, nggak mikir lama, pakai ganti celana. Maksudnya emang udah pakai celana sih. Pakai celana, ganti celana panjang. Waktu tidur kan pakai celana pendek. Terus anakku yang 2, pokoknya dikasih pelan-pelan, Mbak Alia, Mbak Asa di rumah dulu, ini bunda berdarah, sekarang harus ke rumah sakit. Udah pokoknya harus bener-bener dikondisikan dulu. Terus aku nelpon PRT ku yang kebetulan kan dia baru datangnya biasanya jam 7:30, 8. Itu saat itu juga aku telepon, delalah itu bisa. Terus dia segera suruh aku datang ke rumah. Dan alhamdulillah aku juga udah langsung ke UGD, langsung segera ditanganin. Dan denyut jantungnya tuh masih ada, alhamdulillah banget. Tapi aku itu harus bener-bener bed rest guys. Jadi waktu itu aku langsung rawat inap 3 hari kalau nggak salah. Itu bener-bener nggak boleh turun dari tempat tidur, dan itu nyiksa banget karena aku tipe orang yang nggak bisa diem gitu loh. Ya udah, tapi karena aku berdoanya ini benar-benar tidak meleset dari hasil USG pertama, aku berharapnya ini masih cowok. Dan aku selalu ngajak ngomong, ada yang kuat ya, ada yang kuat, bantu doa, bantu bunda ya dek, semoga kita nanti segera bertemu. Ini bakal suatu kebahagiaan banget kalau adik bener-bener ada di dunia ini, adik cowok, bener-bener harapan dari ayah, pokoknya gitulah. Terus ya kalau kata orang Jawa bilang tuh, anaknya disambati, jadi anaknya benar-benar diajak ngomong gitu. Ya udah, terus usia 6-7 itu ya udah semakin kuat, cuman nggak boleh yang capek-capek. Tapi aku masih tetap nyetir sendiri. Pokoknya aku tuh orang yang nggak bisa manja, aku bukan orang yang nggak bisa mandiri, bukan banget, itu bukan aku banget. Aku orang yang benar-benar kalau bisa aku, kenapa enggak gitu. Walaupun kadang kalau orang lihat kan, ini kemana sih suaminya, apa-apa sendiri, benerin genteng sendiri, benerin roda pagar sendiri. Bukan karena suamiku kemana, enggak. Cuman aku emang nggak bisa. Misal aku minta tolong suamiku, tapi saat itu dia dilakukan, aku bisa, kenapa enggak gitu aja sih, simple aja. Oke. Terus saat kelahiran nih lucu banget. Pokoknya itu kan udah pembukaan, belum waktu itu beberapa kali flag ya flag ke rumah sakit, cek belum ada pembukaan. Tapi tuh udah ada pembukaan 2, udah, terus balik lagi, belum boleh balik lagi. Nah yang terakhir itu hari Rabu udah pembukaan 2, ditunggu sampai ke depannya, sampai hari Rabu depan itu belum ada pembukaan lagi guys. Terus waktu di USG si dokter bilang, aduh bu, ini ketubannya udah mulai keruh, bukan keruh ya, udah mulai keruh. Jadi mungkin lebih baik kalau ibu siap nggak kalau di induksi.
dokterku emang dia yang pro normal guys, jadi tidak asal mengambil keputusan sesar gitu nggak sih. Ibu siap nggak kalau diinduksi, atau mau ibu sabar dikasih obat biar adiknya nanti keluar dengan secara alami? Ya udah, karena aku juga udah nggak betah banget. Bismillah aku niatin. Ya. Sorry gangguan teknis sedikit. Sampai mana tadi ya? Oh ya, ya udah terus akhirnya sampai mana sih tadi? Oh ya, ingat waktu itu dokter emang nawarin mau diinduksi atau diberi obat biar nanti adiknya bayinya biar keluar secara alami. Cuman aku udah bega banget, aku udah nggak tahan banget guys, bener-bener nggak tahu, udah bener-bener di bawah, nggak kuat banget, pokoknya nggak kuat banget. Ya udah akhirnya Bismillah aku niatin diinduksi, dan itu periksa terakhir. Aku udah prepare baju dari rumah, terus akhirnya tanda tangan menyetujui untuk diinduksi, dan akhirnya pasang infus. Aku ngabarin anak yang di rumah, kalau misal ini bunda nggak pulang, bunda nanti mau melahirkan dulu, pokoknya sabar, bantu doa dan lain sebagainya lah pokoknya. Terus akhirnya jam 4 sore itu dipasang infus induksi, kemudian dipantau 4 jam kemudian itu jam 8 dicek, bener-bener nggak ada tambahan, nggak ada pembukaan, masih utuh seminggu yang lalu pembukaan 2. Terus akhirnya jam 9 malam itu ditambah dosisnya. Nah itu guys bener-bener mulai tahu kan rasanya, mungkin kalian yang pernah melahirkan normal tuh bener-bener ngerasain yang namanya kontraksi itu lebih sakit, bener-bener lebih sakit. Cuman karena aku udah niat, bener-bener aku niat, aku bener-bener gak mau sesar, jadi aku tahan sekuat tenaga aku bener-bener tahan. Nah itu cobaanku. Suami nggak tahu itu suamiku grogi karena nunggu aku kelahiran atau gimana, karena waktu anak 1-2 itu yang nemenin itu ibu dan suami, karena sekarang lagi pandemi, jadi untuk yang nungguin itu hanya boleh 1 orang guys, suami. Nah suamiku tuh bener-bener kayak orang bingung, terus tiba-tiba tuh badannya masuk angin gitu ya gitu. Suamiku tuh kayak kalau orang Jawa bilang tuh gregesi gitu, jadi masuk angin, nggak tahu tiba-tiba tuh badannya nggak enak, lemes gitu kan. Aku lemes, aku bingung juga sih mau ngadepin suamiku yang seperti itu gimana, sedangkan tanganku tuh berinfus dan aku tuh harus ngatur nafas biar induksi kenceng-kencengnya tuh nggak sakit banget gitu loh. Tapi ya udah, aku juga butuh suamiku dampingin aku. Dia waktu itu minta kerokan guys, ya udah akhirnya aku kerokin dia. Jadi di ruangan itu udah di VK, aku ngerokin dia. Terus aku bilang ya, ntar kalau pas aku ngerokin terus kontraksi aku berhenti dulu ya kata dia gitu. Ya udah kerokin sampai selesai. Udah terus sekitar jam 1 pagi itu udah luar biasa banget sakitnya, aku udah nggak tahan banget. Terus pokoknya seperti itu terus sampai akhirnya di jam berapa ya, jam 2.30 akhirnya anakku lahir. Dan itu terbayar semua pengorbananku, perjuanganku, sampai, dan aku lihat ekspresi suamiku tuh bener-bener dia tuh bingung, seneng banget, beda banget sama anak pertama kedua guys. Dia seneng banget, senengnya yang pertama kedua seneng sih, ini seneng banget karena apa yang sudah diharapkan itu tercapai, terkabul, dan alhamdulillahirabbil alamin banget. Ya Allah, akhirnya kami punya anak cowok. Nah setelah itu, setelah lahir anakku cowok, hari-hari kami alhamdulillah semakin baik sampai sekarang ya, karena saat hamil anakku yang laki-laki aku banyak komunikasi sama suamiku. Aku bilang
seandainya bener ini anak cowok, anak sesuai harapanmu, aku ingin kamu benar-benar berubah. Berubahnya dalam hal apa tidak perlu aku ceritakan, yang penting aku pingin suamiku menjadi yang lebih baik, jadi ayah yang baik, jadi imam yang baik untuk keluarga kami, menjadi contoh untuk anak-anak kami dalam segala hal yang baik. Pokoknya aku berharap dengan lahirnya anakku yang cowok ini, semua akan berubah. Dan alhamdulillah guys, alhamdulillah banget, suamiku sekarang lebih pengertian, dia lebih gimana ya, pokoknya aku happy banget. Sekarang aku happy banget, aku sudah lengkap, aku punya 2 anak cewek dan 1 cowok, dan aku happy banget guys. Dan semoga dengan hadirnya anakku ini, kehidupan kami semua semakin menjadi yang baik, rezeki kami lancar, dan kami semua bahagia. Karena aku pingin nangis, mending aku udahin dulu ya guys. Pokoknya untuk kalian yang belum punya anak, jangan patah semangat, tetap semangat, tetap berusaha. Yang utama kita usaha dan berdoa, benar-benar minta sama Allah, berendah diri, berserah diri, minta sama Allah. Itu yang kami lakukan, salah satu perjuangan kami yang kami lakukan. Benar-benar kami berjuang, kami minta sama Allah, karena Allah maha mengetahui apa yang diinginkan umatnya. Sekian dari aku, video dari aku. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian ya. Untuk kalian yang ingin tahu, karena benar-benar ada guys tip and tricksnya, boleh dong di kolom komen. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.